Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Bahar. Semoga kalian sehat selalu dan dilimpahi dengan rezeki yang banyak. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas bagaimana cara memilih clipper yang baik. Oke, saksikan terus. Yang pertama-tama saya mohon untuk klik like, subscribe, dan lonceng notifikasinya untuk kemajuan ke depan, dan yang pasti kalian mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload. Oke, terima kasih sebelumnya. Produk menjual kelebihan mulai dari material pisau, kecepatan motor, hingga fitur inovatif lainnya ya, untuk menarik minat para pengguna. Jadi sebelum memilih salah satunya, mari simak berikut ini. Alat cukur atau clipper dibedakan dalam dua jenis, yakni clipper dengan kabel atau cord dan tanpa kabel atau cordless. Untuk clipper tanpa kabel terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu dengan baterai sekali pakai dan baterai yang dapat diisi ulang atau di-charger. Keduanya memang praktis, namun terdapat perbedaan kecil di antaranya masing-masing. Mari simak. Clipper tanpa kabel, Anda perlu mencolokkan kabel ke stop kontak agar bisa dioperasikan. Oleh karenanya, dia mempunyai kabel yang cukup panjang. Anda mungkin merasa kurang nyaman menggunakannya, namun alat cukur rambut ini lebih stabil dan Anda bisa memakainya untuk lebih lama tanpa khawatir kehabisan baterai. Sementara alat cukur tanpa kabel membuat Anda harus menyiapkan dulu baterainya dengan charger untuk bisa digunakan. Namun alat cukur ini dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, dan itulah tadi pilihan alat cukur yang paling memudahkan Anda. Jadi pilih saja yang mana yang lebih mudah, yang pakai kabel atau tanpa kabel. Dan selanjutnya kita akan bahas tipe motor yang digunakan oleh clipper. Jadi ada alat cukur yang menggunakan rotary motor atau electronic motor dan pivot motor. Ketiga tipe motor ini paling lazim dijadikan penggerak pisau cukur. Jadi mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yang kita bahas adalah rotary motor. Bagaimana? Tipe motor ini menyediakan kekuatan dan kecepatan gerak motor yang seimbang. Alat motor yang menggunakan rotary motor dianggap lebih fleksibel, sehingga Anda lebih leluasa membentuk gaya rambut sesuai selera. Dan kelebihan selanjutnya adalah baterainya dapat diisi ulang. Dan yang kedua yaitu sangat sederhana dan murah serta terjangkau. Dan yang ketiga adalah kecepatan yang variabel. Nah, itulah tadi kelebihan dari rotary motor. Dan selanjutnya kita bahas adalah elektromagnetic motor atau magnet motor. Sering disebut universal motor karena tipe motor ini paling banyak ditemukan pada alat cukur elektrik, khususnya yang berharga terjangkau. Desain motor cukup bisa diandalkan dengan menggerakkan pisau ke depan dan belakang. Alat cukur dengan elektromagnet lebih sering aus dan motornya cukup berisik, sehingga kurang ideal untuk penggunaan komersial. Dan inilah kekurangan dan kelebihannya dari electric magnet motor. Dan yang selanjutnya adalah pivot motor atau pivot motor. Tipe ini mirip dengan magnetic motor, namun menggunakan dua elektromagnet dan tidak disertai pegas. Daya potong pivot motor 2 kali lebih baik dibandingkan alat cukur yang menggunakan elektromagnet motor. Tipe motor ini cukup kuat memotong rambut yang basah, sehingga banyak dipilih oleh hairstylist profesional dan ideal untuk penggunaan sehari-hari.
Nah teman-teman, itulah penjelasan dari ketiga jenis motor. Jadi apakah sudah paham clipper kalian menggunakan jenis motor yang mana, dan mereka memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, betul kan? Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kita harus bisa memilih mata pisau yang berkualitas. Jadi sama halnya dengan motor atau mesin yang digunakan, material mata pisau pun sangat mempengaruhi untuk kenyamanan, guna, dan kualitas hasil yang diberikan. Namun pada umumnya mata pisau pada alat cukur terbuat dari material stainless steel dan carbon steel. Kedua material tersebut mampu mempertahankan ketajaman yang lebih lama. Buat Anda yang ingin menggunakan alat cukur dengan sedikit perawatan mata pisau, pilihlah alat cukur dengan mata pisau berbahan karbon dan stainless steel. Selain kedua bahan tadi, beberapa produsen lebih memilih material titanium karena dari segi kualitas lebih baik. Namun, mata pisau berbahan titanium cenderung ditemukan pada alat cukur dengan label harga yang jual lebih mahal dibandingkan stainless steel dan carbon steel. Kemudian ada juga yang memiliki mata pisau bermaterialkan keramik. Nah, mari kita bahas dengan keramik. Keramik blades adalah pilihan terbaik bagi Anda yang ingin menggunakan alat cukur rambut untuk penggunaan sekeluarga atau menghemat biaya. Mata pisau dari keramik tidak cepat panas meski beroperasi dalam waktu yang lama. Walau demikian, Anda perlu merawatnya dengan baik karena ketahanan mata pisau keramik tidak sebaik stainless steel atau carbon steel blades. Dan selanjutnya adalah kita harus memilih alat cukur yang nyaman digenggam. Ya, secara umum alat cukur rambut memiliki berat 300 sampai 500 gram. Jadi kita harus memilih alat cukur yang tidak membebani tangan kita. Jadi samping memperhatikan berat alat, hal yang perlu kita periksa adalah kemudahan penggunaannya. Ya, yang pasti kita menginginkan hasil cukuran yang lebih bagus dan sempurna kan? Dan yang selanjutnya kita harus memilih yang tidak berisik suaranya. Jadi secara umum alat cukur yang tidak berisik jelas lebih nyaman digunakan. Selain menghindari produk yang mengeluarkan suara yang berisik, kita juga harus memilih yang getarannya tidak terlalu kencang. Jadi kedua aspek ini perlu diperhatikan agar demi kenyamanan selama proses pencukuran. Dan yang terakhir yaitu jangan lupa mengecek kelengkapan aksesorisnya. Secara umum, di setiap pembelian alat cukur rambut atau clipper, Anda akan menerima paket komplit yang umumnya terdiri dari alat cukur, minyak pelumas, dan sikat pembersih. Aksesoris lainnya yang dicantumkan antara lain biasanya gunting atau sisir khusus dengan lebar gigi berbeda-beda. Dan yang paling penting adalah sisir pelengkap mata pisau atau guide comb yang mulai terdiri dari ukuran nomor 1 sampai nomor 4, itu yang secara umum.